Bu, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler untuk kelas B ya. Untuk kelas B, kita laksanakan perkuliahan hari ini secara daring karena ada beberapa hal, misalnya tadi ada beberapa kendala, jadi kita laksanakan secara daring aja. Kemudian kita lanjutkan materi after UTS tentang eh, perwakilan konsuler. Jadi setelah kita membahas perwakilan diplomatik di minggu kemarin, kita akan melanjutkan pembahasan tentang perwakilan konsuler. Jadi sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu Hukum Diplomatik Konsuler, tidak hanya ada perwakilan diplomatik saja, tapi kita juga punya perwakilan konsuler untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan juga melaksanakan beberapa misi. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu ruang lingkup perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler. Nah, ini adalah paling vital atau paling penting yang perlu teman-teman ketahui untuk lebih bisa memahami perbedaan antara perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler. Untuk perwakilan konsuler sendiri, ini adalah bentuk perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia dan juga dari negara-negara yang lain untuk melaksanakan ataupun menjalankan kepentingan dari negara tersebut. Nah, kepentingan-kepentingan ini meliputi penjagaan hubungan antara kedua belah negara ataupun dari beberapa negara terkait beberapa aspek dalam suatu negara, misalnya seperti perekonomian, kemudian kebudayaan, dan yang lainnya, yang dalam hal ini berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara dan juga untuk mempertahankan keamanan negara tersebut. Nah, untuk mempertahankan keamanan suatu negara, tidak hanya kita melihat pada sisi pertahanan secara militernya saja, tapi juga pertahanan ekonomi. Nah, pertahanan perekonomian ini adalah salah satu aspek terpenting dalam kita melaksanakan untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara dan juga ideologi dari suatu negara akan suatu dunia politik yang bisa kita maknai sebagai strategi dari suatu negara itu agar bisa tetap terjaga kedaulatannya dan tidak diambil oleh negara lain. Perlu kita ketahui bagi negara-negara yang saat ini dalam kondisi terjajah, dalam kondisi eh, perang, artinya mereka itu sedang dalam kondisi mempertahankan kedaulatannya, dan dalam hal ini baik itu perwakilan konsuler ataupun perwakilan diplomatiknya sangat berperan penting dalam menyusun strategi agar mereka itu tidak lagi dijajah dan bisa merdeka kembali. Kemudian, perwakilan konsuler ini dapat dikatakan sebagai perwakilan yang memang diutus oleh negara dan kemudian ditugaskan dalam bidang non-politik. Kalau tadi saya menyinggung masalah yang berkaitan dengan politik, pencapaian suatu tujuan tertentu dari negara pengirim, nah beda halnya dengan perwakilan konsuler yang memang pada prinsipnya itu tidak secara pelaksanaan di bagian ataupun di bidang politiknya. Tapi untuk perwakilan konsuler ini, kita sama-sama ketahui bahwa perwakilan konsuler itu adalah perwakilan yang memang diutus oleh suatu negara untuk bidang non-politiknya, yaitu untuk menjalankan kepentingan negara dalam bidang tertentu. Dan kepentingan negara ini sudah diatur sebelumnya. Nah, di sini untuk surat perwakilan dari konsuler itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Nah, sedangkan untuk perwakilan diplomatik itu dikeluarkan oleh Presiden, kemudian ada yang juga ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Nah, kemudian untuk perwakilan konsuler ini yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri atau Menlu, mereka ini mendapat lebih dari satu perwakilan
tergantung kebutuhannya. Jadi, perwakilan konsuler ini harus tunduk kepada perwakilan diplomatik, ya. Perlu saya tegaskan juga bahwasannya di sini perwakilan konsuler ini bukan bawahan dari perwakilan diplomatik. Hanya saja untuk struktur keorganisasiannya, suara saya masih jelas ya? Halo? Jelas Bu, jelas Bu. Oke, oke. Kalau suaranya putus-putus bilang ya. Soalnya saya pakai dua perangkat ini. Oke, saya lanjut. Kemudian, Iya Bu. untuk mereka yang mendapatkan lebih dari satu perwakilan, tergantung kebutuhannya ini, maka perwakilan konsuler ini dikatakan harus tunduk terhadap perwakilan diplomatik karena mereka itu mempunyai pertanggungjawaban. Artinya, mereka itu melaksanakan unsur unsur perintah dari perwakilan diplomatik. Hanya saja untuk posisinya mereka bukan bawahan, tapi untuk pertanggungjawabannya mereka itu tetap bertanggung jawab kepada perwakilan diplomatik. Kemudian, perwakilan konsuler ini berfungsi untuk memelihara kepentingan suatu negara melalui hubungan tingkat kedaerahan. Nah, ini juga yang menjadi tingkat pembeda antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler. Kalau perwakilan diplomatik itu bertugas dengan tingkat pemerintahannya, ya. Jadi tingkat pusat gitu ya. Kalau misalnya tingkat daerah ini sudah menjadi kapasitas dari perwakilan konsuler. Nah, untuk negara-negara tersebut, apa yang dituju adalah untuk memajukan beberapa aspek hubungan dengan negara lain. Kalau perwakilan diplomatik itu masih berada pada tingkatan yang tergolong abstrak gitu ya. Dalam hal ini abstrak artinya tidak menyentuh kepada hal-hal yang bersifat empirical misalnya. Empirical dalam hal ini yang menyentuh langsung kepada masyarakat, kebutuhan masyarakat. Karena perwakilan konsuler ini tidak ditujukan untuk menyusun strategi, tapi mereka itu langsung melaksanakan strateginya, melaksanakan perintah dari perwakilan diplomatik. Sedangkan perwakilan diplomatik itu di sini fungsinya adalah juga menyusun strategi, selain itu adalah membawa misi dan melaksanakan misi. Jadi aspek hubungan yang terjadi baik itu antar negara A dengan negara B melalui perwakilan diplomatiknya itu bisa dari aspek perdagangan, aspek ekonomi, kebudayaannya, kemudian aspek ilmiahnya dari kedua negara. Hal ini untuk mengurusi birokrasi, misalnya birokrasi seperti mengurusi catatan sipil, kemudian mengeluarkan dokumen-dokumen penting, serta paspor warga negara yang akan pergi ke luar negeri. Jadi, perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, teman-teman itu tidak berhubungan langsung dengan perwakilan diplomatik, tapi teman-teman itu melalui perwakilan konsulernya dulu. Jadi misalnya pengurusan visa dan lain sebagainya itu ada di bawah pertanggungjawaban dari perwakilan konsuler. Jadi yang seperti saya katakan di awal ini berhubungan langsung dengan aspek-aspek secara empirikalnya itu. Berbeda dengan perwakilan diplomatik, di mana perwakilan diplomatik ini dalam hal ini adalah sebagai sebuah organ ya yang memiliki tugas juga untuk memberikan perintah kepada perwakilan konsuler, di mana perwakilan konsuler ini tidak mempunyai daerah ekstrateritorial layaknya perwakilan diplomatik. Kalau perwakilan diplomatik itu ada daerah ekstrateritorialnya di mana hal ini menjadi satu dengan eh, imunitas dari perwakilan diplomatik. Nah, daerah ekstrateritorial ini di mana perwakilan diplomatik itu tidak berhak memasang bendera dan lambang negara di wilayah tempat tinggalnya. Jadi, kalau perwakilan diplomatik itu memiliki ekstrateritorial, di mana mereka itu
diperbolehkan secara yuridis berdasarkan aspek-aspek dalam kebiasaan internasional, dalam Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, maka daerah-daerah ekstrateritorial yang sudah menjadi kewenangan dan juga menjadi otoritas dari perwakilan diplomatik itu, dalam hal ini adalah kedutaan besar, mereka itu berhak untuk memasang bendera dan juga lambang negaranya di daerah ekstrateritorial itu. Beda halnya dengan perwakilan diplomatik seperti eh, kantor ya, kantor perwakilan diplomatik itu tidak memiliki daerah ekstrateritorial sehingga mereka tidak diperbolehkan ataupun tidak akan dianggap bertentangan dengan aspek-aspek hukum internasional ketika mereka itu memasang bendera dan juga lambang negaranya di tempat mereka itu tinggal. Perwakilan konsuler ini tidak akan mendapatkan keamanan pribadi dan juga keamanan harta bendanya seperti keistimewaan dan juga imunitas layaknya seorang diplomat. Mereka harus tunduk terhadap yurisdiksi di tempat mereka bertugas. Nah, ini kebalikan dari perwakilan diplomatik. Di mana kalau perwakilan diplomatik itu seperti yang kita bahas pertemuan yang sebelumnya, bahwa perwakilan diplomatik itu eh, kebal ya, kebal terhadap hukum di negara penerima karena mereka akan terikat pada hukum dari negara mereka yang menugaskan. Nah, apabila perwakilan konsuler ini melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan tindak pidana, melakukan hal-hal yang mengakibatkan harus diadakannya pertanggungjawaban hukum, maka mereka itu dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penerima atau di negara di mana mereka itu ditugaskan. Hukum yang berlaku di negara itu, baik hukum publik ataupun hukum privat, ya, ini benar-benar bertolak belakang ataupun berseberangan dengan imunitas dan juga kekebalan dari perwakilan diplomatik. Kemudian itu adalah beberapa hal ya, beberapa hal yang menjadi pembeda antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler dengan tugas-tugasnya yang bersifat non-politik dan bersifat sangat empirikal dan menyentuh terhadap masyarakat secara langsung, kepentingan masyarakat secara langsung, dan tidak melaksanakan dan tidak membuat suatu strategi, tapi melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan dari perwakilan diplomatik itu untuk dapat dilaksanakan. Persamaannya sekarang, persamaan antara perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler. Jadi sama ya, mereka itu adalah seseorang yang memang didelegasikan oleh pemerintah suatu negara di mana dia itu menerima tugas untuk melaksanakan tugasnya, baik itu sebagai perwakilan diplomatik ataupun sebagai perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler ini sama-sama dikatakan sebagai perwakilan yang memang diutus oleh sebuah negara. Jadi mereka itu ditugaskan berdasarkan surat keputusan, baik itu dari presiden ataupun dari menteri luar negeri. Kemudian, perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler memiliki tugas untuk memelihara tujuan nasional dari negara pengirim atau sending state. Jadi negara pengirim memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memelihara tujuan nasional dengan cara mereka itu mengirimkan para perwakilan diplomatiknya dan juga para perwakilan konsulernya ke negara-negara penerima.
kalau perwakilan diplomatik itu bertugas untuk berhubungan langsung dengan pemerintah negara, ya, pemerintah dari negara penerima, sedangkan perwakilan konsuler itu berhubungan langsung dengan pemerintah di daerah-daerah. Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler ini dijamin oleh hukum internasional sebagaimana yang sudah di, dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 dan juga Konvensi Wina 1963. Nah, ini saya coba petakan dalam sebuah tabel untuk lebih mempermudah teman-teman membedakan antara perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Tugas perwakilan diplomatik, nah seperti yang dijelaskan di awal tadi, tugasnya adalah di bidang politik, sedangkan konsuler itu di bidang non-politiknya. Kemudian perwakilan diplomatik itu hanya satu perwakilan dan ditempatkan di ibu kota negara. Sedangkan untuk perwakilan konsuler ini lebih dari satu perwakilan tergantung kebutuhannya. Sesuai dengan peruntukannya bahwa perwakilan diplomatik itu berhubungan langsung dengan pemerintah negara, ya, dengan pemerintah negara, otomatis mereka hanya ditempatkan di satu tempat, yaitu di ibu kota. Sedangkan untuk perwakilan konsuler itu karena berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, ya, mereka ditempatkan di daerah-daerah tertentu yang menjadi daerah tujuan yang dianggap strategis bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan tujuan-tujuan, yaitu untuk mempertahankan tujuan nasional. Surat tugas, ya, surat tugas dari perwakilan diplomatik seperti kita ketahui juga di perkuliahan yang sebelumnya bahwa eh, surat, ya, surat tugas yang ditandatangani oleh kepala negara itu secara sah diberikan kepada perwakilan diplomatik. Sedangkan untuk surat tugas kepada perwakilan konsuler itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Surat tugas ini berfungsi sebagai tanda bahwa mereka itu telah legal dan berhak masuk kepada negara penerima untuk menjalankan tugas dan juga melaksanakan misi. Perwakilan diplomatik ini dapat mempengaruhi perwakilan konsuler, ya. Mempengaruhi dalam hal ini mereka menyusun strategi, sedangkan untuk melaksanakannya di tingkat daerah adalah perwakilan konsuler. Dan di sini harus ada keterikatan, ya, karena ada sifat yang mempengaruhi itu. Jadi keterikatan antara perwakilan konsuler dan perwakilan diplomatik itu harus dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah disepakati antara negara penerima dengan negara pengirim yang dalam hal ini adalah diwakili oleh perwakilan diplomatik. Jadi secara otomatis ada sifat yang memiliki pertanggungjawaban. Jadi kalau bahasa tunduk itu saya rasa kurang kurang ini, ya, kurang baik lah, kurang baik untuk dijadikan sebagai perwakilan ataupun menggambarkan dari tugas seorang konsuler ini terhadap unsur mempengaruhi dari perwakilan diplomatik ini, bahwa kata tunduk itu saya ubah menjadi pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban secara moral, pertanggungjawaban secara substansial, dan juga pertanggungjawaban secara yuridis. Pertanggungjawaban itu adanya dan juga dilandasi karena unsur keterwakilan tersebut. Jadi mereka mewakili negaranya, maka mereka harus melaksanakan fungsi dari masing-masing peran tersebut.
Mereka sebagai aktor untuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing, maka hubungan tersebut harus tetap terjalin sesuai dengan tupoksinya sebagaimana yang tertuang di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Kemudian daerah ya, seperti yang dibahas tadi bahwa perwakilan diplomatik itu memiliki daerah ekstra teritorial, sedangkan untuk perwakilan konsuler tidak memiliki daerah ekstra teritorial, atau kita sebut bahwa daerah kekuasaan gitu ya. Jadi daerah kekuasaan itu hanya diberikan kepada perwakilan diplomatik di mana di dalam area ataupun zona daerah kekuasaan itu, daerah ekstrateritorial itu mereka mereka itu merupakan representasi ya, representasi dari sebuah negara. Jadi mereka itu adalah sebagai ikon dari sebuah negara, maka mereka itu dianggap telah berdiri sebagai negara, pemerintah negara Indonesia, dan mereka itu tidak boleh dilarang dan tidak bisa diterapkan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut karena mereka punya hukum sendiri, karena mereka berdaulat di negara itu, karena mereka berdaulat pada posisi itu meskipun tanah yang mereka tempati adalah tanah di mana negara penerima tersebut ada. Kemudian perwakilan diplomatik ini dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat negara penerima. Nah, ini yang saya katakan bahwa perwakilan diplomatik ini secara prosedural memang berhubungan langsung dengan perwakilan diplomatik ataupun pemerintah pusat dari negara penerima. Sedangkan untuk perwakilan konsuler, yang lebih dari satu perwakilan itu berhubungan langsung dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat. Nah, makanya ketika ingin berhubungan dengan pemerintah pusat, nah perwakilan konsuler ini harus melalui perwakilan diplomatik terlebih dahulu. Kemudian, nah ini yang saya katakan bahwa hak imunitas dari perwakilan konsuler itu tidak sama ya, tidak sama dengan hak imunitas dari perwakilan diplomatik. Karena ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya tadi mereka itu perwakilan konsuler itu tidak kebal terhadap hukum yang ada di negara penerima dan mereka tidak memiliki daerah ekstrateritorial misalnya. Itu sudah menggambarkan ataupun mendeskripsikan bahwa hak imunitas dari mereka itu berbeda dan mereka itu tidak mendapatkan perlindungan penuh terhadap keluarganya misalnya, dan juga terhadap hal-hal yang bersifat secara pribadi karena hak imunitas yang mereka miliki itu tidak sepenuh seperti imunitas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik. Nah, untuk mulai berlakunya kapan adalah saat menyerahkan surat kepercayaan ataupun surat tugas yang telah diterbitkan oleh kepala negara, jika itu adalah perwakilan diplomatik, sedangkan pemberitahuan yang layak kepada negara penerima itu adalah mulai berlakunya tugas dari seorang perwakilan konsuler kepada negara penerima. Kemudian kapan berakhirnya? Yaitu ketika sudah habis masa jabatannya. Ketika sudah direcall oleh pemerintah negara yang mengirim, kemudian dianggap dan dinyatakan sebagai status non grata. Jadi nanti di akhir materi saya juga akan menyampaikan materi tentang persona grata dan persona non grata. Untuk tahap ini, apabila ada perwakilan diplomatik itu yang dinyatakan statusnya sebagai status persona non grata, maka mereka itu sudah dianggap tidak lagi berkesesuaian ataupun berkesepahaman dengan pemerintah negara penerima. Sehingga mereka itu tidak disenangi dan mereka itu dinyatakan statusnya sebagai persona non grata. Bahasa kasarnya, mereka itu diusir
gitu ya. Kemudian negara penerima dan negara pengirim perang. Nah, ini sesuai dengan pasal 43 Konvensi Wina 1961. Itu adalah saat-saat ataupun posisi mereka itu ketika dinyatakan telah berakhir tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik. Kemudian, untuk bagian perwakilan konsuler atau yang biasa kita sebut sebagai konsulat, mereka ini berakhir fungsinya sebagai perwakilan diplomat. Perwakilan konsuler adalah pada saat seorang pejabat konsuler itu telah berakhir, ini sama masa jabatan yang telah berakhir, kemudian ada recall, sama juga penarikan dari negara pengirim, kemudian pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler. Nah, ini sudah ada pemberitahuan secara tegas, bahkan tertulis dari negara penerima bahwa mereka itu bukan lagi sebagai staf konsuler. Ini sesuai dengan pasal 23, 24, dan juga pasal 25 Konvensi Wina 1963. Selain itu, ada beberapa pembeda juga yang bisa kita sama-sama sepakati ataupun sama-sama kita pahami bersama bahwa di sini lebih diklimakskan lagi ya, lebih dikomplekskan lagi pembeda di mana mulai berlakunya antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler. Penyerahan surat kepercayaan ini sama, penyerahan surat kepercayaan ini letter of credence, LOC ya. Kalau di awal kita bahas itu, kemudian untuk perwakilan konsuler adalah surat kelayakan. Jadi surat kelayakan ini memang telah disahkan oleh Menteri Luar Negeri terhadap perwakilan konsulernya, bahwa mereka itu sudah siap dan layak untuk ditempatkan di masing-masing daerah sesuai dengan pos-posnya. Sekarang kita beralih pada fungsi ya. Fungsi dari perwakilan diplomatik. Sebenarnya kalau kita melihat posisi perwakilan diplomatik itu yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dari negara penerima, maka di sini akan terlihat seberapa berat ataupun seberapa ringan gitu ya dari tugas-tugas mereka. Kalau kita melihat berat dan ringannya, pasti memiliki standarisasi masing-masing. Karena mereka itu harus bisa menembus beberapa hal. Misalnya, kalau untuk pemerintah pusat, ada beberapa strategi yang memang harus mereka persiapkan, baik itu plan A ataupun plan B, ketika mereka itu misinya ditolak gitu ya. Langkah apa yang harus mereka lakukan? Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa perwakilan diplomatik itu adalah seseorang yang memang memiliki value ataupun memiliki taste dan memiliki keahlian art ya, memiliki keahlian di bidang bernegosiasi, di bidang melakukan hubungan-hubungan secara spesifik dan mereka itu harus bisa membujuk ya, membujuk dengan cara-cara yang memang butuh ketelatenan dan juga butuh keahlian tertentu karena tidak semua orang bisa melaksanakan upaya-upaya mencapai kesepakatan dengan cara yang baik karena eh, perlu konsentrasi, perlu kelihayan juga dan juga perlu kematangan secara emosional dan juga kematangan secara substansial. Nah, makanya perwakilan diplomatik ini ditempatkan di pusat karena mereka itu adalah yang memang memiliki skill, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik ini pertama fungsinya adalah memelihara kepentingan negara.
pasti memelihara kepentingan negara tapi melalui tingkat pusat. Sedangkan untuk perwakilan konsuler ini memelihara kepentingan negara melalui hubungan tingkat kedaerahan. Untuk untuk memantau perkembangan di negara-negara lain dan melaporkannya kepada negara sendiri, ini sudah menjadi tugas wajib dari seorang diplomat. Kalau kalau perwakilan konsuler itu harus melalui perwakilan diplomat untuk menyampaikan apa yang mereka temui di lapangan, apa yang mereka rasakan, ataupun apa yang perlu dilakukan dengan melihat kondisi realnya di lapangan, maka mereka harus melakukan itu melalui perwakilan diplomatiknya. Sedangkan untuk perwakilan diplomatik itu untuk melakukan pemantauan, untuk melaporkan perkembangannya, dan lain sebagainya, itu dapat secara langsung dilakukan tanpa perantara siapapun. Karena memang kapasitas dan juga otoritasnya mereka berada pada bagian itu, gitu. Kemudian, fungsi yang lainnya dari perwakilan diplomatik itu adalah menjaga persahabatan dengan negara-negara yang telah dipercaya. Nah, ini yang kadangkala sulit sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, yang saya sampaikan di awal, masing-masing tugas dari dua perwakilan ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Untuk tugas yang ketiga ini adalah tugas terberat selain menyusun strategi. Mereka harus mempertahankan. Mempertahankan itu adalah salah satu upaya yang bisa kita katakan cukup sulit karena untuk mempertahankan itu bagaimana kita itu tetap menjalin keharmonisan, keselarasan dan juga ketepatan untuk tetap melaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal. Kadangkala ya di pertengahan jalan mereka itu kedua belah negara ataupun beberapa negara yang bersepakat untuk melakukan hubungan internasional itu kadang terjadi saja beberapa hal yang menjadi miss dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Perpecahan-perpecahan yang terjadi di beberapa negara yang sudah berlangsung lama ya seperti di eh, Ukraina dengan dan juga di Palestina itu sudah berlangsung lama ya. Dan paling lama saya rasa itu adalah di Palestina. Ketika kita melihat apa sih yang menjadi pertentangan ataupun ketidaksepahaman di antara kedua negara hingga sampai saat sekarang ini kedua belah pihak itu tidak mencapai kesepakatan atau bahkan mereka itu tetap dengan egosentrismenya mereka menganggap bahwa harus ada yang dijajah dan harus ada yang terjajah. Nah, anggapan-anggapan sekuler seperti ini mereka terus dilakukan karena bedanya eh, bedanya histori. Kalau negara-negara Barat memang memiliki tingkat histori yang berbeda dengan negara-negara di Asia, khususnya negara-negara di Eropa, ya. Karena historicalnya mereka itu ataupun jarang ya dikatakan sebagai negara yang dijajah. Bahkan mereka yang eh, melakukan penjajahan itu, gitu. Jadi untuk hubungan secara emosional memang tidak semenyentuh itu. Beda halnya dengan Indonesia yang pada hakikatnya sudah menjadi negara yang pernah dijajah ribuan tahun, gitu. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kalau kita melihat dari sejarahnya ataupun melihat dari eh, yang sudah pernah terjadi terhadap negara Indonesia. Kemudian kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, yang sudah terjadi kepada negara kita, negara Indonesia.
dan juga negara-negara di ASEAN, ya, negara-negara di ASEAN yang tidak jauh berbeda historinya, ya, historinya, kemudian tidak jauh berbeda juga latar belakang kebudayaannya, itulah yang menjadikan asosiasi itu terjalin dan terbentuk. Kemudian di sini tugas dari perwakilan konsuler yang selanjutnya adalah memajukan beberapa aspek hubungan dengan negara lain. Kalau perwakilan diplomatik itu berupaya untuk menjalin, kemudian berupaya untuk mempertahankan, sedangkan di sini perwakilan konsulernya itu adalah melanjutkan, gitu ya, melanjutkan dan berupaya untuk mengakselerasikan apa yang sudah menjadi keputusan di atas ataupun di pusat, gitu. Memajukan beberapa aspek, baik dari aspek perdagangan, perekonomian, kebudayaan, secara ilmiah dari kedua belah negara. Kemudian, mengurusi birokrasi seperti catatan sipil, mengeluarkan dokumen penting, ini sama seperti yang tadi. Jadi memang sifatnya itu lebih konkret, ya, lebih konkret daripada tugas dari perwakilan diplomatik. Kemudian ini tugasnya, ya, tugas dari perwakilan diplomatik di bidang politik sama seperti yang tadi, dan ini di bidang non politik seperti bidang kepentingan menjaga hubungan perdagangan. Kemudian kalau untuk perwakilan diplomatiknya itu adalah masalah-masalah yang berguna untuk mempertahankan kepentingan negara sendiri, menjaga hubungan baik dengan negara lain, termasuk mengendalikan negara sendiri kepada negara yang lain akan potensi negara kita. Bersifat politis, sedangkan untuk perwakilan diplomatik itu bersifat non-politis. Kemudian, oke, ini masih seperti yang tadi pembahasannya, yaitu surat tugasnya. Ya, surat tugas sama kemudian untuk perwakilan diplomatik itu ditandatangani oleh Presiden dan perwakilan konsuler ditandatangani oleh Menlu. Kemudian perwakilan ini hanya diwakili, perwakilan diplomatik itu hanya diwakili oleh satu orang perwakilan saja. Kemudian untuk perwakilan konsuler diwakili oleh lebih dari satu perwakilan. Kemudian dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Jadi sebelum saya lanjutkan, memang ada beberapa bahasan yang menjadi pokok bahasan dalam materi kali ini tentang persamaan dan perbedaan. Barangkali ada yang belum jelas ataupun ada yang perlu dikonfirmasi terkait penjelasan saya. Silahkan teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi di mana yang sekiranya teman-teman itu masih belum paham letak perbedaan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler, atau masih ada beberapa hal yang masih ngambang ataupun belum sejelas-jelasnya gitu. Dari apa yang sudah saya jelaskan, monggo teman-teman kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi ataupun ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Ada? Halo, suara saya terdengarkah? Tes, tes. Iya, silahkan, Mas. Ya, Bu. Bentar ya, Bu. Mau cari tempat yang sepi dulu, Bu. Oke, monggo. Ini, Bu. Yang pertama mau nanya tentang gini. Sekarang kan era udah berganti, Bu. Bukan dari era yang konservatif jadi sekarang kan udah era digitalisasi kan, Bu, ya, Bu. Iya, Bu. iya, betul. Sedangkan tugas konsuler itu adalah
apa istilahnya? Salah satunya tugasnya itu bersifat empiris gitu. Sedangkan digitalisasi itu udah meraup semua itu, Bu. Jadi apa tugasnya dari konsuler itu lagi, Bu? Sedangkan era digitalisasi udah tersebar luas gitu. Itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua, Bu, terkait dengan tadi saya dengar Ibu mau saya menjelaskan tentang kalau konsuler melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, itu yang berlaku adalah di negara yang dia tempati gitu, Bu. Ya, Bu. Iya, betul. Nah, Bu. Lah, itu gini, Bu, apakah negara yang mentransmisikan yang mengirim apa itu, Bu? Perwakilan konsuler itu lepas tangan langsung, Bu, gitu, Bu. Dan saya kayak gitu, Bu. Secara moralitas kan sebagai negara kan dia harus bertanggung jawab juga terhadap rakyatnya gitu, Bu. Itu yang saya tanyakan gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Ali pertanyaannya. Sangat baik sekali. Jadi saya jawab dari pertanyaan pertama dulu. Berkaitan dengan tugas perwakilan konsuler ya. Tugas perwakilan konsuler yang Mas Ali resahkan di sini adalah kita di era saat sekarang ini sudah di era digitalisasi 4.0 dan juga 5.0. Di era digitalisasi itu kita bahkan bisa melakukan hal-hal tersebut dari jarak jauh tanpa adanya batas ruang dan waktu. Sedangkan untuk tugas-tugas yang saya sebutkan tadi, misalnya memelihara kepentingan, kemudian memajukan aspek-aspek yang ada, mengurusi birokrasi. Nah, tidak semuanya, Mas Alif, itu bisa dilaksanakan secara digital. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita konfirmasi juga untuk beberapa hal di daerah. Makanya, untuk perwakilan konsuler itu lebih dari satu karena di masing-masing daerah itu berbeda. Contohnya nih, ada perwakilan konsuler dari Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Satu ditempatkan di Bali dan satu ditempatkan di Aceh misalnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi permasalahan di Bali dengan permasalahan di Aceh itu tidak bisa kita lakukan secara daring karena kita butuh tahu langsung yang terjadi realnya di masyarakat itu apa. Misalnya nih, di Aceh masih terjadi kesenjangan sosial, masih terjadi diskriminalitas karena adanya perbedaan suku ras misalnya. Untuk menghalau terjadinya permasalahan yang seperti itu, apalagi kita di sana memiliki ada warga negara Indonesia ataupun apa ya warga negara Indonesia yang bertugas di sana, baik itu tugas belajar ataupun yang memang bekerja di sana. Jadi untuk melindungi mereka, untuk gini ya, mewakili mewakili suara dari warga negara Indonesia yang berada di daerah-daerah tersebut, mereka itu perlu ditempatkan di tempat itu. Nah, karena apa? Ketika mereka itu membutuhkan bantuan, nah mereka itu tidak akan lari langsung kepada perwakilan diplomatiknya, gitu. Mereka itu pasti larinya duluan kepada perwakilan konsuler. Nah, maka dari itu, untuk hal-hal yang bersifat teknis seperti itu tidak bisa dilakukan secara daring. Dalam hal ini melalui perangkat digital. Nah, bisa dilakukan melalui perangkat digital itu hanya dipergunakan untuk membantu dan mempercepat saja. Misalnya pengurusan dokumen. Ya, pengurusan dokumen itu bisa lebih cepat tanpa perlu kita ke Indonesia dulu ataupun tanpa kita harus pulang dulu ke negaranya untuk mengurus agar visanya dan lain-lain itu bisa diperpanjang dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ada seperti saat sekarang ini ya, misalnya nih mesin-mesin AI, mesin-mesin pembantu yang lain. Nah, itu gunanya hanyalah untuk mempercepat. Sementara kita itu dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sedangkan mesin-mesin itu, AI-AI itu, atau teknologi-teknologi yang ada, itu menjalankan perintah kita. Jadi ayo misalnya nih, kita butuh apa? Kita butuh dokumen apa? Data apa? Kita klik cari dapat dengan cepat. Nah, kalau mereka itu tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya, mereka tidak akan berjalan. Gitu. Pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah
Bagaimana Bu perbedaan yang terjadi antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler? Sementara perwakilan diplomatik itu hak imunitasnya penuh, sehingga mereka itu tidak perlu khawatir terhadap hukum yang berlaku di negara penerima. Artinya dalam hal ini mereka kebal terhadap hukum negara penerima. Sedangkan untuk hak imunitas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik itu hanya sebagian, tidak sepenuh seperti perwakilan diplomatik. Nah, dalam hal ini, apakah terjadi kesenjangan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler? Sementara seolah-olah di sini perwakilan eh, konsuler itu seperti tidak mendapatkan perlindungan dari negara pengirim. Toh mereka itu masih tidak kebal terhadap hukum di negara penerima. Karena berdasarkan Konvensi Wina 1963, baik itu di beberapa pasal ya, di beberapa pasal kalau misalnya itu di tentang pasal berakhirnya itu kita bisa temukan di pasal 23, 24 dan juga 25 Konvensi Wina 1963. Untuk hak imunitas dari perwakilan konsuler itu memang sudah kesepakatan internasional dan sudah menjadi kebiasaan internasional dan itu sudah dibakukan dalam sebuah konvensi dan Indonesia sudah meratifikasinya. Bahkan ya Indonesia sudah meratifikasinya sehingga hal itu sudah menjadi ketetapan dari negara yang sudah meratifikasi pertama. Kemudian yang selanjutnya, hak imunitas itu tidak akan menciderai hak-hak dari perwakilan konsuler yang lainnya. Karena apa? Mereka itu berada pada skop yang berbeda. Mereka itu tidak memiliki daerah ekstrateritorial, Mas. Jadi otomatis mereka itu tidak mempunyai kedaulatan penuh di negara penerima karena mereka itu tidak memiliki daerah ekstrateritorial karena posisi mereka itu bukan sebagai representasi dari negara pengirim. Beda dengan perwakilan konsuler. Kalau perwakilan konsuler itu sudah merupakan representasi dari negara penerima, itu sudah dianggap negara. Kalau perwakilan konsuler itu sudah dianggap negara. Kalau ada, kalau negara penerima ya, kalau negara penerima itu berusaha mengusik keberadaan perwakilan diplomatik yaitu kedutaan besar yang ada di negaranya itu sudah dianggap tindakan penjajahan ataupun tindakan berupaya untuk mengambil kedaulatan negara itu. Nah, karena perwakilan diplomatik itu tidak memiliki daerah ekstrateritorial, sehingga eh, bi- mereka itu tidak bisa kebal terhadap hukum yang berlaku di negara itu. Mereka tetap harus mengikuti hukum yang berlaku di negara penerima. Makanya di sini kode etiknya berbeda, Mas. Kode etik dari perwakilan konsuler dengan perwakilan diplomatik pun berbeda. Nah, makanya hak imunitas yang mereka dapatkan dan yang mereka terima pun porsinya berbeda karena tingkat tugas, kemudian tingkat resiko yang dialami juga berbeda. Nah, itu yang mengakibatkan bukan kesenjangan dalam hal ini, tapi memang sudah menjadi eh, porsinya masing-masing gitulah. Sama halnya dengan pemerintah suatu negara. Contohkanlah di Indonesia, seorang presiden. Presiden sesuai dengan amanah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita ketahui tidak ada yang namanya perbuatan apa menjelek-jelekkan ya, menjelek-jelekkan pemerintah dengan alasan bahwa mereka itu tidak layak menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya, maka itu termasuk ke dalam suatu perbuatan tindak pidana. Nah, beda halnya ketika itu dilakukan terhadap orang biasa, itu tidak bisa dijerat dengan pasal perbuatan tersebut. Nah, itu yang dikatakan bahwa antara pejabat negara dengan pejabat non-sipil itu berbeda. Nah, itu memang sudah diatur. Nah, kesenjangan-kesenjangan seperti ini bukan berarti mendiskriminasi dan menghilangkan hak asasi manusia sebagaimana yang telah dikodratkan oleh Tuhan ataupun sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Kalau itu di Indonesia. Seperti itu, Mas Alif. Ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, Bu. Kalau tingkat resikonya itu lebih besar yang mana sebenarnya, Bu? Antara diplomatik sama konsuler itu, Bu. Lebih besar diplomat, Mas. Jadi mereka itu kan menyusun strategi.
Pertama, mereka membawa misi. Jadi kalau perwakilan diplomatik itu sebenarnya tidak membawa misi, mereka hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu antara perwakilan diplomatik negara Indonesia dengan negara A, negara Jepang misalnya. Mereka itu hanya melaksanakan itu, gitu loh. Kemudian, perwakilan diplomatik itu juga melaksanakan untuk mempertahankan dan juga melakukan hubungan baru, persahabatan baru dengan negara lain. Kalau mereka gagal, artinya mereka itu tidak bisa menjalankan misi. Nah, konsekuensinya apa? Mereka bisa saja ditarik, bisa saja mereka dianggap persona non grata misalnya, tidak disukai lagi oleh negara penerima. Selain itu, ketika mereka gagal dan mereka salah strategi, bisa saja negara Indonesia ini menjadi negara yang tidak lagi dipercaya. Artinya mereka tidak mau lagi bekerja sama dengan Indonesia. Impact-nya apa? Impact-nya adalah terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan NKRI. Stabilitas pertahanan dan keamanan NKRI itu tidak hanya terbatas pada pertahanan dalam hal ini dalam kondisi perang, tapi di sini ada cyber proxy war. Nah, cyber proxy war ini sekarang sudah marak terjadi. Jadi penjajahan itu tidak hanya penjajahan senjata saja. Penjajahan itu sekarang sudah banyak modelnya. Penjajahan dari segi pendidikan bisa, penjajahan dari segi sumber daya manusianya, dari sisi kesehatannya, dari sisi perekonomiannya, dan dari sisi kebudayaannya. Jadi sebuah negara itu bisa dijajah budayanya. Nah, untuk negara-negara yang tidak bisa mempertahankan kearifan lokalnya, mereka artinya sudah terjajah kebudayaannya, mereka sudah tidak punya identitas lagi. Jadi, kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk di negara penerima itu sudah meluas, sudah diterima, sehingga kebudayaan asli leluhur dari leluhur mereka itu sudah hilang, artinya negara tersebut sudah murni terjajah dan tidak memiliki identitas lagi. Tuh, kalau dari sisi budayanya. Kalau dari sisi kesehatannya apa? Kita nggak usah jauh-jauh. Kemarin, tragedi yang kurang lebih 2 tahun lalu, pandemi COVID. Ya, pandemi COVID itu adalah salah satu contoh yang terjadi di seluruh dunia dalam hal kesehatan, dari aspek kesehatan yang diderita oleh seluruh negara di dunia. Artinya, kegagalan-kegagalan ini berawal dari Cina, ya kan, dari Wuhan. Apakah lantas Cina, Wuhan ini dianggap sebagai penjajah? Bisa saja kita anggap bahwa Cina itu adalah sebagai penjajah dari seluruh negara, seluruh negara, ya, karena kelalaian ataupun karena kecerobohan, entah virus COVID itu, ya, COVID itu pertama kali munculnya dari mana? Apakah dari hewan ataukah dari kegagalan penelitian yang memang sebenarnya terjadi, bahkan itu disamarkan isunya menjadi itu virus dari hewan misalnya. Nah, itu yang saya maksud, penelitian-penelitian yang tidak sempurna, penelitian-penelitian yang gagal, kemudian penelitian yang memang sudah sempurna, tapi memang digunakan untuk menjajah sebuah negara, bisa saja itu terjadi. Misalnya nih, dari dunia kesehatan lagi, mereka membuat sebuah produk, entah itu produk yang habis pakai, kemudian produk itu diekspor kepada negara-negara yang berdomisili Islam, ya, penduduknya Islam, mereka memasukkan unsur non halal dalam makanan itu misalnya. Tapi itu tidak ini ya apa tetap ada label halalnya, sampai di Indonesia misalnya tetap ada label halalnya. Ketika itu sudah masuk ke negara-negara yang banyak ataupun didominasi oleh umat muslim, berpenduduk umat muslim, maka itu sudah termasuk dalam penjajahan juga. Nah, itu dari sisi kesehatannya. Dari sisi perekonomiannya juga banyak. Sekarang, banyak sumber daya manusia yang sudah tidak dapat lagi mempertahankan pekerjaannya karena mereka sudah dieksekusi. Mereka sudah tereliminasi dengan sendirinya. Mereka sudah tidak bisa bersaing lagi dengan zaman. Seperti saat sekarang ini, kita sudah,
Kalau kita tidak mampu berkompetisi dengan alam, dalam hal ini adalah percepatan teknologi, transformasi digital, maka kita akan menjadi seseorang yang dikalahkan oleh teknologi itu. Kita tidak bisa beriringan bersamaan dengan teknologi. Kita akan kehilangan pekerjaan, kita akan menjadi pengangguran dengan adanya artificial intelligence itu, robot-robot itu. Nah, itu yang saya katakan bentuk penjajahan yang sebenarnya ya seperti itu, tanpa gencatan senjata, tanpa peperangan, tanpa darah. Tapi perlahan negara itu tingkat kestabilannya menurun. Nah, bagaimana untuk mempertahankan stabilitas negara, mempertahankan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia itu butuh strategi. Nah, strategi itu hanya dilakukan oleh perwakilan diplomatik. Makanya perwakilan diplomatik ini dianggap berperan penting terhadap kemaslahatan, kedaulatan, dan juga keberlanjutan dari suatu negara. Karena mereka yang menjadi aktor utamanya, mereka yang apa ya, dalam hal ini kalau saya katakan mereka yang beradu nasib di atas gitu. Jadi bukan kepala negara. Nah, kepala negara ini ketika suatu negara itu sudah sepakat melakukan hubungan persahabatan, hubungan internasional, barulah kepala negara itu berkunjung ke negara yang sudah sepakat untuk melaksanakan persahabatan itu. Nah, makanya seperti presiden-presiden itu baru berkunjung ke negara yang lain ketika sudah ada perjanjian persahabatan itu. Nah, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan dan sudah menjadi tugas dari perwakilan diplomatik. Makanya perwakilan diplomatik ini mendapatkan perlindungan secara khusus ataupun hak imunitas yang utuh, yang penuh, yang memang sudah dijamin oleh Konvensi Wina 1961 itu, Mas. Jadi sebenarnya tidak apa ya, tidak mau membeda-bedakan gitu ya, tidak mau membeda-bedakan, tapi ini memang sudah sesuai dengan apa ya, porsinya gitu loh. Sama halnya kita ingin mendapatkan kita ya dengan adik kita, uh, teman-teman pasti saya rasa sudah mendapatkan simulasi ini di awal-awal perkuliahan di semester awal, semester 1 semester 2 bahwa untuk mendapatkan porsi keadilan itu ya, porsi keadilan itu karena kan keadilan itu sifatnya subjektif ya. Adil menurut versi saya belum juga tentu adil menurut versi teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa adil itu sama rata. Ada yang mengatakan bahwa adil itu sesuai dengan porsinya. Kan seperti itu. Nah, itu yang kita tuju di sini sesuai dengan teori tujuan hukum, Mas Alif. Eh itu simulasi misalnya untuk anak usia 25 tahun dengan anak usia 8 tahun, maka tingkat kebutuhannya itu nggak sama. Pasti lebih banyak pengeluaran yang dibutuhkan oleh orang berusia 25 tahun daripada seorang anak yang berusia 8 tahun. Mereka masih tidak untuk usia 8 tahun, mereka masih tidak memerlukan sepeda motor misalnya. Tapi untuk usia 25 tahun mereka butuh transportasi itu misalnya untuk kuliah, untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu ya Mas Alif, ada lagi? Halo Mas Alif? Oke, sepertinya Mas Alif ini nggak ada. Kemudian saya lanjut sebentar. Nah, saya lanjut sebentar lagi. Oke, saya selesaikan materi ini ya sebentar lagi. eh Perwakilan diplomatik ini memiliki 3 golongan. Yang pertama, oh ini sudah pernah saya sampaikan juga sepertinya di awal, ada duta besar atau ambasador, ada envoy, ada kuasa usaha. Nah, ini ada beberapa
perbedaan juga perwakilan diplomatik sesuai dengan golongannya. Teman-teman bisa sambil pelajari ulang. Ada ambasador merupakan perwakilan tingkat tertinggi. Nah, karena di sini ada stratanya juga dan ada tingkat strukturalnya di situ. Ada duta atau envoy, perwakilan memiliki tingkat di bawah dari ambasador itu, di mana mereka itu harus berkonsultasi dengan negara asal. Nah, ini sesuai dengan peruntukan tugas masing-masing. Kemudian kuasa usaha dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa tetap dan kuasa sementara. Kuasa tetap itu bertugas eh, dan menjabat menjadi kepala, dan kuasa sementara bertugas mewakili saat pejabat atau perwakilan tidak ada di tempat. Nah, sedangkan perwakilan konsuler ini memiliki 3 golongan, sama juga. Kalau tadi perwakilan diplomatik, ada ambassador, ada envoy, ada kuasa usaha tetap, ada kuasa usaha sementara. Sedangkan untuk perwakilan konsuler, ini juga memiliki 3 golongan. Yang pertama ada konsul jenderal, ada konsul wakil, ya, kemudian ada agen konsul. Konsul jenderal ini adalah wakil resmi dari suatu negara di mana tempat mereka itu tinggal. Nah, di negara mereka bertugas yang ditempatkan jauh dari perkotaan. Nah, ini adalah konsul jenderal. Ini adalah perwakilan yang memang dianggap resmi dan diutus oleh suatu negara pengirim terhadap negara penerima. Kemudian konsul wakil bertugas membantu konsul jenderal, ini masih berada di bawah tingkatan dari konsul jenderal. Kemudian ada agen konsul, ini bertugas untuk menangani hal-hal yang bersifat kekonsulatan. Oke, ini sama ya seperti yang saya sampaikan di awal. Kapan mulai berlakunya, kemudian kapan berakhirnya dari tugas masing-masing perwakilan ini sudah ada di Konvensi Wina. Teman-teman bisa sambil lihat di situ. Oke, itu adalah materi terakhir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ya teman-teman, sebelum saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Ibu izin bertanya, Oh ya, Fitri, silahkan. kan perbedaan tugas dan kode etik diplomatik dan konsuler itu kan berbeda kan ya Ibu? Nah, apakah bisa seseorang itu menjadi perwakilan dari diplomatik dan konsuler itu? Oke, sudah Fitri? Sudah, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat baik. Jadi pertanyaan Fitri itu memfokuskan kepada legalitas dari seseorang yang memiliki eh, predikat ganda lah gitu ya. Apakah bisa satu orang menjalankan tugas sebagai diplomat sekaligus sebagai konsulat seperti itu? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi mereka itu harus 2 orang yang berbeda. Beda halnya ya, beda halnya dengan perwakilan konsulat. Nah, perwakilan diplomatik yang saya jelaskan di awal, mereka itu ada yang melaksanakan tugas khusus atau misi khusus dan mereka itu bisa melaksanakan di 2 negara. Itu hanya untuk perwakilan diplomatik. Mereka sama-sama melaksanakan perwakilan diplomatik, bukan melaksanakan perwakilan konsulat. Nah, kalau satu orang melaksanakan 2 tugas sekaligus dan itu jabatannya berbeda, ada yang menjabat sebagai perwakilan konsuler, ada yang menjabat sebagai perwakilan diplomatik. Nah, itu tidak bisa terjadi dan di aturannya tidak ada. Nah, untuk perwakilan diplomatik itu dapat menjadi perwakilan di 2 negara atau bahkan lebih. Itu hanya untuk melaksanakan misi khusus. Nah, itu yang saya katakan adalah tugas sifatnya ad hoc, tidak tetap. Jadi setelah selesai melaksanakan misi, mereka
statusnya akan kembali lagi sesuai dengan tugas awal, yaitu sebagai perwakilan diplomatik di negara A misalnya. Nah, itu mereka hanya diberlakukan bagi perwakilan diplomatik saja. Beda kalau perwakilan konsuler. Nah, jadi tidak bisa disamakan dan tidak bisa dapat dijalankan oleh satu orang untuk dua tugas yang berbeda. Begitu ya, Fitri? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Fit? Nggak ada, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain, silahkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, Mau nanya Bu. oke, Miftahus Surur ya. Ya Bu. Oke, silahkan Mas. Eh, jadi gini Bu, terkait dengan diplomatik dan konsuler ya Bu. Eh, saya masih kebingungannya di sini Bu. Semisal dalam suatu dari negara itu membawa suatu bentuk misi, tapi itu tidak ada kepentingan politik, dalam artian itu masuk pada ranah konsulernya, dalam artian non politiknya. Heeh, heeh. Nah, nanti itu kita sebagaimana dari negara apa ya, masuk pada ranah apa Bu? Masuk pada diplomatika atau pada konsulerka? Karena karena dalam misi ini kan kita masuk pada diplomatik gitu. Nah, Mhm, tapi atas kepentingannya tidak pada politik, dalam artian non politik, masuk pada ya. konsulernya. Nah, nanti kita masuk pada hal ranah apanya gitu secara topoksinya kepada negara apa ya, melakukan diplomat lah gitu. Oke, Mas Miftahus Surur. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang masih membuat bingung Mas Miftahus Surur itu adalah ketika ada perwakilan diplomatik itu melaksanakan tugas non-politik. Apakah itu dianggap sebagai menjalankan tugas seorang konsulat atau bagaimana? Nah, mereka itu tidak bisa melaksanakan hubungan secara langsung dengan eh, pemerintah daerah karena bukan itu tugasnya, Mas. Kalaupun mereka itu eh, ke lapangan misalnya, itu hanya sekedar pemantauan saja, tidak sampai melaksanakan secara empirikalnya. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya mengurusi birokrasi seperti mengurusi catatan sipil, kemudian mengurus dokumen-dokumen warga negara yang ada di situ, warga negara Indonesia yang ada di situ, kemudian mengurusi masalah perdagangan, kemudian ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, itu mereka hanya sebatas hubungan pengawasan gitu ya. Hubungan pengawasan sejauh mana perwakilan konsuler ini sudah melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan antara kedua kedua belah negara. Hanya itu. Tidak sampai mereka itu menyentuh langsung, misalnya mengurusi masalah birokrasi itu tidak sampai di tahap itu, Mas Miftahus Surur. Mereka itu hanya melakukan tugas pengawasan saja. Nah, kemudian karena adanya hubungan mempengaruhi itu, nah maka di sini seperti yang saya sampaikan di awal harus tunduk pada perwakilan diplomatik itu yang harus dilakukan perwakilan konsuler. Nah, harus tunduk ini sebenarnya saya kurang setuju. Jadi saya ubah menjadi harus ada pertanggungjawaban dari perwakilan konsuler itu terhadap perwakilan diplomatik. Nah, pertanggungjawaban inilah yang nantinya akan diminta oleh perwakilan konsuler terhadap perwakilan konsuler itu dilakukan oleh perwakilan diplomatik. Nah, ketika ada perwakilan konsuler itu yang masih belum sampai pada tahap pelaksanaan, mereka artinya mendapatkan kesulitan. Nah, maka ini barulah ditangani oleh perwakilan konsuler. Apa yang menjadi kesulitan di situ? Kenapa sih kok di situ itu tidak dilaksanakan tugas A, B, C ini? Satu misalnya,
di sana pemerintah daerahnya tidak setuju dengan program A misalnya, tidak sepakat dengan program A. Nah, itu tugasnya perwakilan konsuler melakukan hubungan lagi dengan orang pusat sehingga orang pusat itu bisa mengeluarkan aturan ataupun kebijakan yang mengharuskan daerah tersebut itu eh, setuju dengan program yang akan dilakukan. Nah, itulah gunanya hubungan harus tetap terjalin karena di sini ada pengaruh ya, pengaruh yang besar dari perwakilan konsuler itu terhadap perwakilan diplomatik terhadap perwakilan konsuler. Karena perwakilan konsuler ini pada hakikatnya hanya melaksanakan tugas ya, hanya melaksanakan tugas yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah negara. Siapa yang menyepakati? Ya perwakilan diplomatik. Kalau tidak ada perwakilan diplomatik, kesepakatan itu tidak akan tercapai. Kalau tidak tercapai, maka perwakilan konsuler itu tidak bisa melaksanakan program itu. Gitu ya, Mas Miftahus Surur. Jadi, kasarnya gitu ya, orang-orang eh, orang-orang apa namanya? Orang-orang perwakilan diplomatik ini adalah orang di parlemen, orang di atas, orang pusat. Sedangkan perwakilan konsuler ini eh, punya otonomi sendiri gitu ya, melaksanakan rumah tangganya sendiri. Kalau di Indonesia kita pakai asas otonomi, yang punya tugas hubungan, yang punya hubungan dengan perwakilan di daerah itu hanya konsuler. Nah, nggak mungkin perwakilan diplomatik ini langsung memerintah dan dan menghubungi langsung di tingkat daerah tanpa adanya kesepakatan yang diawali dengan perwakilan diplomatik juga di pusat karena bukan seperti itu prosedurnya gitu Mas. Jadi nggak mungkin moro-moro perwakilan konsuler itu menugaskan ataupun memberikan perintah kepada eh, pemerintah daerah di tempat perwakilan diplomatik itu berada harus melalui prosedur itu. Nggak boleh serta-merta seperti itu. Makanya di situ bukan lantas perwakilan diplomatik itu melaksanakan tugas non-politis, tetap tugas politisnya. Karena perwakilan konsuler itu ketika terjadi ketidaksinambungan dan ketidaksesuaian, misalnya tidak teraktualisasi kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang sudah menjadi kesepakatan. Maka mereka bernegosiasi lagi dengan pemerintah pusat. Kenapa ini? Apakah harus dibuatkan aturan A? Apakah harus dibuat kebijakan B misalnya? Untuk program itu dapat terlaksana. Tetap bidangnya itu adalah di bidang politik, Mas. Seperti itu, Mas Miftahul Surur. Ya, Bu. Jadi berarti berjalan diplomatik. Hilang, Mas suaranya. Jadi gini, Mm-mm. akan berjalan kalau tidak ada suatu bentuk diplomatik terlebih dahulu. Seperti itu, kan, Bu. Ya, terus? Ya, yang saya tangkap dari penjelasan Ibu itu, ya Mm-mm. saya menyimpulkan bahwa suatu konsuler itu tidak akan berlaku kalau tidak ada melalui tahap diplomatik terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Betul, iya. Jadi tidak bisa, misalnya nih, di negara Belanda nggak ada perwakilan diplomatiknya, otomatis di sana juga tidak ada perwakilan konsulernya, gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama, Mas. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang belum jelas ataupun masih ngambang di pikiran, nggak apa-apa ditanyakan aja. Jadi biar lebih ini ya, biar bisa lebih dipahami juga dan nggak ada yang mengganjal lagi di pikiran. Jadi kalau seperti ini kan sudah clear. Nah, jadi apa yang diragukan, apa yang menjadi pertanyaan, silahkan diungkapkan dan dikonfirmasi kepada saya yang sekiranya itu menjadi tidak terang dari penjelasan ataupun materi yang sudah saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, mungkin saya bisa akhiri perkuliahan malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu.